Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Melinda Sari, NPM 19170510007, kelas A, Prodi 1 Ilmu Komputer. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengenalan pola. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai penerapan algoritma perseptron dengan Python. Jadi algoritma perseptron terinspirasi oleh unit pemrosesan dasar di otak yang disebut neuron dan bagaimana mereka memproses sinyal. Itu ditemukan oleh Frank Rosenblatt menggunakan neuron MC-Kulloch, Pitts, dan temuan Hebb dari makalah penelitian perseptron. Algoritma perseptron bukanlah sesuatu yang banyak digunakan dalam praktik. Kita mempelajarinya sebagian besar karena alasan historis dan juga karena ini adalah jaringan saraf satu lapis yang paling dasar dan sederhana. Ada dua kelas, yaitu merah dan hijau, dan kita ingin memisahkannya dengan menggambar garis lurus di antara mereka, atau secara lebih formal, kita ingin mempelajari sekumpulan parameter theta untuk menemukan hyperplane optimal atau garis lurus untuk data yang memisahkan kedua kelas. Untuk regresi linear hipotesis, yaitu Y hat adalah theta X. Kemudian untuk klasifikasi biner dalam regresi logistik, kita perlu menampilkan probabilitas antara 0 dan 1. Jadi kita memodifikasi hipotesis sebagai sigmoid theta X. Kami menerapkan fungsi sigmoid di atas produk titik dari fitur dan parameter input karena kita perlu menekan output kita antara 0 dan 1. Nah, di sini ada kodenya. Untuk grafiknya ada di bawah ini. Untuk algoritma perseptron, kita menerapkan fungsi yang berbeda atas theta X, yang merupakan fungsi langkah satuan yang didefinisikan sebagai H ini X sama dengan G theta T pangkat T X, di mana G Z itu jika satu jika dia lebih dari sama dengan 0, kemudian 0 jika Z-nya kurang dari 0. Tidak seperti regresi logistik yang memberikan probabilitas antara 0 dan 1, perseptron menghasilkan nilai yang tepat 0 atau 1. Fungsi ini mengatakan bahwa jika output theta X lebih besar atau sama dengan 0, maka model akan mengklasifikasikan satu merah misalnya, dan jika output kurang dari 0, itu model akan diklasifikasikan sebagai 0. Nah, di sini warna hijau misalnya. Dan begitulah klasifikasi algoritma persepsi. Kemudian fungsi unit step secara grafis seperti gambar ini, kita dapat melihat untuk Z itu lebih dari sama dengan 0, GZ sama dengan 1, dan untuk Z kurang dari 0, GZ sama dengan 0. Kemudian di sini kode merupakan kode fungsi dari step. Perseptron sebagai neural net. Untuk setiap contoh pelatihan, pertama-tama kita ambil produk titik dari fitur dan parameter input, theta. Kemudian kita terapkan fungsi unit step untuk membuat prediksi Y hat. Dan jika prediksi salah atau dengan kata lain model telah salah mengklasifikasikan contoh itu, kita membuat pembaruan untuk parameter theta. Kita tidak memperbarui ketika prediksi benar atau sama dengan nilai true atau targetnya itu Y. Untuk aturan pembaruan perseptron,
aturan pembaruan persepsi sangat mirip dengan aturan pembaruan gradient descent. Berikut ini adalah aturan pembaruannya. Perhatikan bahwa meskipun algoritma perseptron mungkin terlihat mirip dengan regresi logistik, sebenarnya adalah jenis algoritma yang sangat berbeda, karena sulit untuk memberikan prediksi perseptron dengan interpretasi probabilistik yang berarti, atau menurunkan perseptron sebagai algoritma estimasi memungkinkan maksimum. Kemudian memplot batas keputusan atau decision boundary. Kita tahu bahwa model membuat prediksi Y sama dengan 1 jika Y hat itu lebih dari sama dengan 0. Y sama dengan 0 ketika Y hat itu kurang dari 0. Jadi theta X sama dengan 0 akan menjadi batas keputusan atau decision boundary. Kode berikut untuk memplot batas keputusan hanya berfungsi ketika kita hanya memiliki dua fitur di X. Kodenya akan diimplementasi di akhir. Kemudian untuk pelatihan dan perencanaan, kita dapat melihat dari grafik batas keputusan di samping bahwa kita dapat memisahkan kelas hijau dan biru dengan sempurna. Artinya kita mendapatkan akurasi yaitu 100%, seperti grafik di samping. Di sini ada keterbatasan algoritma perseptron. Yang pertama, ini hanya pengklasifikasian linier, tidak pernah dapat memisahkan data yang tidak dapat dipisahkan secara linier. Kemudian yang kedua, itu algoritma ini hanya digunakan untuk masalah klasifikasi biner. Nah, berikut implementasi algoritma perseptron dengan Python. Di sini saya telah membuat kode di Jupyter untuk perception algoritma. Untuk yang pertama, di sini library untuk memulai kode program. Kita import numpy-snp, kemudian import matplotlib.pyplot splt untuk plotting. Di sini ada variabel xy, dataset, macglobs, and sample, yaitu 150, nviter-nya 2, centers-nya 2, cluster std 1,05, dan random state-nya 2. Untuk plotting, plt, future, figure, fixed size, itu 10,8. plt plot X-nya, di sini Y-nya sama dengan 0, kemudian X1 itu Y sama dengan 0 untuk R. Kemudian PLT plot di sini sama seperti yang di atas untuk BS. PLT X labelnya sama itu filter 1, PLT Y labelnya itu filter 2. Dan PLT title itu random classification data with two classes. Nah, di sini setelah di run akan muncul grafik seperti di bawah ini untuk random classification data with two classes. Di sini ada dua warna yang memisahkan filter 1. Kemudian untuk depth, selanjutnya untuk depth state function z yaitu return 1,0 jika z-nya lebih dari 0, untuk else 0,0. Di sini depth perception kita deklarasikan x, y, lr, epoch, di mana x itu merupakan input, yaitu merupakan labels atau target, LR merupakan learning rate, dan epoch itu merupakan jumlah iterasi. Nah, di sini M itu merupakan jumlah contoh latihan atau training. N itu jumlah fitur,
Jadi kita deklarasikan MN itu sama dengan accept. Kemudian ini inisialisasi parameter theta ke 0. Jadi theta sama dengan np dot zeros, di mana n plus 1,1. Kemudian di sini training atau latihannya menggunakan perulangan epoch in range. Kemudian di sini variabel yang disimpan itu misclass fit and miss sama dengan 0. Kemudian menggunakan perulangan atau looping untuk setiap contoh for idx x1 in enumerate x. Kemudian kita memasukkan 1 untuk bias x theta sama dengan 1, xi sama dengan np insert xi 0,1, reshape min 1,1. Kemudian di sini untuk menghitung prediksi atau hipotesis, YH sama dengan step function np dot xi t, theta. Nah, di sini untuk memperbarui jika contoh salah diklasifikasi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, itu if np squeeze yh y idx kemudian 0, theta lr itu learning rate seperti yang telah dideklarasikan di atas. Kemudian YIDX, YH dikali XI. Jika bertambah sebesar 1, maka NMIS plus sama dengan 1. Untuk menambahkan jumlah contoh yang salah diklasifikasikan pada setiap iterasi, itu NMIS, list, append, dalam kurung NMIS. Nah, di sini untuk return theta, itu NMIS list. Untuk selanjutnya, depth-plot decision boundary atau batas keputusan X theta, di mana X itu merupakan input, theta itu merupakan parameter, garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi, samakan MX plus C sama dengan theta X dikali X theta ditambah theta 1 dikali X1 ditambah theta 2 dikali X2. Nah, untuk pemecahan yang ditemukan M dan C. X1 itu seperti ini. M sama dengan min theta 1 per theta 2. C min theta 0 per theta 2. Kemudian X2-nya sama dengan M kali X1 plus C. Nah, di sini untuk plottingnya seperti yang di atas, itu di sini plot X 0, Y sama dengan 0, X1, Y sama dengan 0. Untuk R yang seperti di atas tadi. Dan di sini untuk BS, kemudian PLTX labelnya itu fitur 1, PLTY labelnya fitur 2, kemudian PLT title perceptron algorithm. Nah, di sini PLT plot itu X1, X2, dan Y-min. Kemudian theta mis L perceptron X, Y 0,5 dan 100. Nah, di bawah ini merupakan plot decision boundary X theta. Berikut adalah grafiknya. Baiklah, materi yang kedua yaitu membangun regresi logistik dengan Python. Regresi logistik adalah algoritma klasifikasi machine learning yang digunakan untuk memprediksi probabilitas variabel dependent kategoris. Dalam regresi logistik, variabel dependent adalah variabel biner yang berisi data berkode 1, ya, berhasil, dan seterusnya. Atau 0,
tidak, gagal, dan seterusnya. Dengan kata lain, model regresi logistik ini memprediksi P dalam kurung Y sama dengan 1 sebagai fungsi dari X. Untuk asumsi regresi logistik, yang pertama regresi logistik biner membutuhkan variabel dependen menjadi biner. Kemudian untuk regresi biner, faktor level 1 dari variabel dependen harus mewakili hasil yang diinginkan. Kemudian hanya variabel bermakna yang harus dimasukkan. Variabel independen harus independen satu sama lain. Artinya model harus memiliki sedikit atau tidak ada multikolinearitas. Variabel independen secara linear terkait dengan peluang log. Regresi logistik membutuhkan ukuran sampel yang cukup besar. Kumpulan data berasal dari repositori pembelajaran mesin UCI, dan ini terkait dengan campaign pemasaran langsung atau panggilan telepon dari lembaga perbankan Portugis. Tugas klasifikasi adalah untuk memprediksi apakah klien akan berlangganan 1 atau 0 ke deposito berjangka atau variabel Y. Dataset menyediakan informasi nasabah bank. Ini mencakup 41.188 catatan dan 21 bidang. Masing-masing bidangnya ada seperti di gambar, ada age, job, material, dan lain-lain. Nah, di sini adalah bagian dari age, job, material, education, default, housing, dan seterusnya, seperti penjelasannya ada di samping. Ini lanjutannya. Kemudian ada eksplorasi data, pengamatan, rata-rata usia nasabah yang membeli deposito berjangka lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah yang tidak membeli. P-days atau hari sejak pelanggan terakhir dihubungi dapat dimengerti lebih rendah untuk pelanggan yang membelinya. Semakin rendah hari, semakin baik memori panggilan terakhir dan karena semakin baik peluang penjualan. Anehnya, jumlah kotak atau panggilan yang dilakukan selama kampanye saat ini lebih rendah untuk pelanggan yang membeli deposito berjangka. Untuk visualisasi, frekuensi pembelian deposit sangat bergantung pada jabatan. Dengan demikian, jabatan dapat menjadi prediktor yang baik dari variabel hasil. Ditunjukkan pada gambar di samping. Kemudian status perkawinan juga tampaknya bukan merupakan prediktor yang kuat untuk variabel hasil. Untuk gambarnya seperti di samping. Kemudian pendidikan itu tampaknya merupakan prediktor yang baik untuk variabel hasil. Selanjutnya itu hari dalam seminggu mungkin bukan prediktor yang baik untuk hasilnya. Bulan mungkin merupakan prediktor yang baik untuk variabel hasil. Gambarnya seperti di samping. Kemudian sebagian besar nasabah bank dalam kumpulan data berusia antara 30 sampai 40 tahun. Data gambarnya seperti di samping. Kemudian untuk outcome itu tampaknya menjadi prediktor yang baik dari variabel hasil. Tuh gambarnya seperti di samping. Kemudian pengambilan sampel berlebih menggunakan SMOT. Dengan data pelatihan yang dibuat, kita akan membuat sampel tanpa langganan menggunakan algoritma SMOTE atau teknik oversampling minoritas sintetis. Pada level tinggi, SMOT bekerja dengan membuat sampel sintetis dari kelas minor atau tanpa langganan, alih-alih membuat salinan. Yang kedua, secara acak memilih salah satu dari key nearest nickboards dan menggunakannya untuk membuat pengamatan baru yang serupa tetapi diubah secara acak. Untuk penghapusan fitur
rekursif, penghapusan fitur rekursif atau RFE didasarkan pada gagasan untuk berulang kali membangun model dan memilih fitur berkinerja terbaik atau terburuk, mengesampingkan fitur tersebut dan kemudian mengulangi proses dengan fitur lainnya. Proses ini diterapkan hingga semua fitur dalam kumpulan data habis. Tujuan dari RFE ini adalah untuk memilih fitur dengan mempertimbangkan secara rekursif set fitur yang lebih kecil dan lebih kecil. Nah, di sini untuk hitung presisi, recall, F-measure, dan support. Jadi presisi adalah rasio TP per TP plus FP, di mana TP adalah jumlah positif benar dan FP adalah jumlah positif palsu. Presisi secara intuitif adalah kemampuan pengklasifikasi untuk tidak melabeli sampel sebagai positif jika negatif. Kemudian recall adalah rasio TP per dalam kurung TP plus VN Fn, di mana TP adalah jumlah positif benar dan Fn jumlah positif negatif palsu. Penarikan kembali secara intuitif adalah penarikan kembali atau recall secara intuitif adalah kemampuan pengklasifikasi untuk menemukan semua sampel positif. Kemudian F-measure dapat diartikan sebagai rata-rata harmonik tertimbang dari presisi dan recall, di mana skor F beta mencapai nilai terbaiknya pada 1 dan skor terburuk pada 0. Skor F beta memberikan bobot yang lebih besar pada ingatan daripada presisi dengan faktor beta. Beta itu sama dengan 1,0, berarti daya ingat dan presisi sama pentingnya. Kemudian untuk support adalah jumlah kemunculan setiap kelas di Y-test. Nah, di sini untuk interpretasi dari keseluruhan tes stat, diketahui 74% dari term deposit yang dipromosikan adalah term deposit yang disukai pelanggan. Dari keseluruhan rangkaian pengujian, 74% deposito berjangka pilihan nasabah yang dipromosikan. Seperti pada gambar di samping. Hitung presisi recall, F-measure, dan support. Di sini ada the receiver operating characteristic atau ROC, adalah alat umum lain yang digunakan dengan pengklasifikasi biner. Garis putus-putus ini mewakili kurva ROC dari pengklasifikasi acak murni. Pengklasifikasi yang baik tetap sejauh mungkin dari garis itu menuju sudut kiri atas. Nah, di berikut ini adalah implementasi regresi logistik dengan Python. Di sini saya telah membuat kodenya di Google Colab untuk logistik regression. Di sini ada library untuk memulai kode program untuk import matplotlib .pyplot splt. Kemudian ada import numpy snp dan ada import pandas spd. Nah, di sini ada from sklearn linear model, import logistic regression, kemudian ada untuk import classification report, ada import accuracy score, dan import train test split. Nah, di sini ada variabel data frame, PD, read, CSV. Di sini ada file dari iris CSV. Kemudian di sini data variabel data frame head yang berisi 5 data, yaitu yang pertama ada dihitung dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian data frame .isna values any ini di print data frame date types. Kemudian di sini jika di run akan memunculkan
variabel data ini dengan tipe datanya. Seperti ID ini tipe datanya integer 64, kemudian di sini sepal length itu float 64 sampai di type itu tipe datanya objek. Selanjutnya ini variabel X data frame ilog itu min 1, Y untuk Y data frame ilog itu min 1. Yang membedakan itu ada titik 2 di sini. Kemudian di sini ada PLT X label untuk futures dan PLT Y label untuk species. Nah, di sini ada data frame log untuk sepal length. Kemudian di sini sebagai spesies. Kemudian untuk color-nya itu dibedakan, ada blue, green, red, black, agar masing-masing ini itu tidak tertukar untuk sepal length, sepal width, petal length maupun petal width. Nah, kemudian di sini ada grafiknya dari kode ini jika di run. Di sini ada Iris sentosa, Iris versicolor, Iris virginica. Yang di bagian ini itu menunjukkan features, kemudian yang ini itu menunjukkan spesies. Untuk warnanya dibagi menjadi 4 tadi, blue, green, red, dan black. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.